Tahap penyajian hasil analisis data. Tahap analisis data merupakan tahap yang tidak bisa dilupakan dalam proses penelitian, tapi mengharuskan data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, kemudian diolah dan disajikan untuk membantu menjawab permasalahan penelitian yang diteliti. Jadi tahap analisis data ini tahapan yang wajib bagi seorang peneliti untuk melakukan penelitian. Pada saat melakukan tahap penyajian hasil analisis data, memerlukan data-data yang akurat yang dapat dipercaya. Penyajian analisis data dilakukan setelah data selesai dianalisis. Penyajian hasil analisis data yang dapat disediakan secara formal dan informal. Menurut Sudaryanto, tahun 1993, halaman 144, metode penyajian hasil analisis data terdapat dua macam, yaitu informal dan bersifat formal. Seperti itu. Jadi tahapan analisis data ini tahapan yang wajib dilakukan. Pengumpulan datanya itu kemudian diolah dan disajikan untuk membantu permasalahan atau permasalahan penelitian yang sedang ditelitinya. Baik, saya Tia Latifa dengan nomor induk mahasiswa 2008110028 akan memaparkan terkait dengan pengertian penyajian hasil analisis data menggunakan metode formal dan informal serta terkait dengan metode formal dan tanda asterik atau bintang pada penelitian bahasa. Penyajian analisis data dilakukan setelah data selesai dianalisis. Penyajian hasil analisis data dapat disediakan secara formal dan informal. Menurut Sudaryanto 1993, metode penyajian hasil analisis data terdapat dua macam, yaitu bersifat informal dan bersifat formal. Penyajian hasil analisis data menggunakan metode yang bersifat informal dilakukan dengan cara merumuskan dengan kata-kata biasa. Metode informal menggunakan pernyataan yang menggambarkan domain, constraint, dan hubungan antar kaidah mengenai fokus penelitian yang dimaksudkan. Sedangkan metode yang bersifat formal, penyajian dilakukan dengan perumusan menggunakan tanda-tanda dan lambang-lambang. Umumnya, tanda yang digunakan untuk merumuskan kaidah secara formal adalah tanda tambah, tanda kurang, tanda bintang, tanda panah, tanda kurung biasa, tanda kurung kurawal, tanda kurung siku. Selain tanda lambang yang digunakan ada pula huruf, yaitu singkatan nama. Selain itu, sigma digunakan untuk satuan kalimat dan berbagai diagram. Tanda asterik atau bintang digunakan untuk menyatakan bahwa ujaran tersebut dilarang dalam sistematik bahasa yang bersangkutan. Dengan kata lain, tanda bintang digunakan untuk menandai ungkapan anomali atau ungkapan yang tidak gramatikal atau berterima dalam bahasa yang sedang diteliti. Contoh kalimat bahasa Indonesia yang anomali yaitu Anis mengambil payung payung Anis, dia payung mengambil, payung dia mengambil. Kalimat yang bertanda asterik merupakan kalimat yang tidak berterima secara tata bahasa Indonesia. Dengan kata lain, kalimat tersebut bersifat anomali. Saya, Firda Aulia Rahmah dengan NIM 2008110030 akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai tanda-tanda penyaji kaidah pada penelitian bahasa. Selanjutnya yaitu tanda kurung. Tanda kurung ada 3, yaitu kurung biasa atau kurung bundar, kurung kurawal, dan kurung siku atau persegi. Namun selain itu ada juga kurung bersudut. Tanda kurung biasa. Penyaji kaidah hasil analisis data dalam penelitian bahasa adalah tanda kurung biasa. Tanda ini dipakai untuk menandai satuan kebahasaan yang bersifat manasuka atau opsional, menurut Mahsun pada 2007. Di dalam satuan lingua seperti kata diundang oleh adik, salah satu konstituennya yaitu oleh dan boleh dipakai atau dibuang. Konstituen yang opsional ini ditandai dengan tanda kurung biasa atau bundar dalam penulisan kaidah secara formal. Kemudian tanda kurung kurawal. Kurung kurawal dipakai untuk menunjukkan bahwa satuan-satuan kebahasaan yang disusun secara vertikal di dalamnya dapat dipilih salah satu apabila digunakan bersama satuan kebahasaan lain yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanannya, menurut Kasuma 2007. Contohnya terlihat pada Salindia. Nah, dalam contoh-contoh itu boleh dipilih salah satu.
pada kecil, besar, atau baik untuk membentuk frasa dengan unsur amat pada contoh 1 dan sekali contoh 2, dan boleh dipilih pula salah satu, yaitu antara dia, ayah, atau simin dan pulang, tidur, atau makan untuk membentuk kalimat dengan unsur tidak ingin. Pada contoh 1 dan 2, frasa yang mungkin dibuat masing-masing ada 3, sedangkan pada contoh ketiga, kalimat yang mungkin dibuat ada 9. Selanjutnya, tanda kurung persegi. Tanda kurung persegi atau siku dipakai untuk mengapit huruf yang melambangkan bunyi fonetis menurut Kesuma 2007. Contohnya terlihat pada Salindia. Pada contoh tersebut terdapat 3 kalimat yang mungkin dibuat, yaitu yang pertama, dia tidak ingin pulang, kemudian ayah tidak ingin tidur, dan yang ketiga, simin tidak ingin makan. Formatif dia dalam kurung persegi pertama mengharuskan pula pengambilan formatif pulang dalam kurung persegi kedua. Pengambilan formatif ayah dalam kurung persegi pertama mengharuskan pula pengambilan formatif tidur dalam kurung persegi kedua. Tanda selanjutnya yaitu tanda diakritik. Penyajian kaidah-kaidah objek masalah yang diteliti dapat pula dilakukan dengan menggunakan tanda diakritik. Tanda diakritik adalah tanda tambahan pada huruf yang sedikit banyaknya mengubah nilai fonetis huruf yang bersangkutan. Diakritik ini sebagai tanda jumlahnya banyak. Tanda diakritik itu setidaknya berjumlah 12 jenis, yaitu yang pertama, aksen kanan. Aksen kanan ini adalah tanda diakritik yang berupa garis kecil miring ke kanan di atas huruf yang bersangkutan. Istilah lain untuk aksen kanan adalah aksen tirus. Yang kedua, aksen kiri. Aksen kiri adalah tanda diakritis yang berupa garis kecil miring ke kiri di atas huruf yang bersangkutan. Sebutan lain untuk aksen kiri adalah aksen rendah. Yang ketiga, tilde, yaitu salah satu tanda yang diletakkan di atas huruf nilai fonetisnya berbeda. Tilde ini adalah tanda diakritik yang berupa garis bergelombang di atas huruf yang bersangkutan. Dalam transkripsi fonetis, tanda ini digunakan untuk menandai nasalisasi atau dalam beberapa ejaan untuk menandai palatalisasi. Yang keempat, sirkunfleks. Sirkunfleks adalah tanda di atas huruf sebagai lambang untuk kuantitas, yaitu panjangnya vokal atau konsonan. Yang kelima, caret. Caret adalah tanda nada turun naik di atas huruf yang bersangkutan. Yang keenam, makron, yaitu tanda diakritis yang berupa garis panjang di atas vokal. Yang ketujuh, trema, yaitu tanda diakritik yang berupa titik 2 di atas sebuah huruf. Yang kedelapan, kridel, adalah tanda diakritik yang berupa tanda koma di bawah huruf tertentu. Yang kesembilan yaitu garis coret. Garis coret adalah diakritik yang berupa garis pendek horizontal atau datar yang menembus simbol. Yang ke-10 garis bawah yaitu diakritik yang berupa garis di bawah simbol. Yang ke-11 tulis atas. Tulis atas adalah tanda diakritik dengan wujud huruf yang ditulis sedikit ke atas di sebelah kanan huruf lain. Tanda ini berfungsi untuk menandai bagian kedua diftong naik. Yang ke-12, tulis bawah. Tulis bawah adalah diakritik yang berupa huruf yang ditulis sedikit ke bawah di sebelah kanan huruf lain. Fungsinya adalah untuk menandai bagian kedua diftong turun. Yang selanjutnya yaitu tanda silang rangkap. Satuan lingual dibatasi oleh tanda silang rangkap. Satuan lingual yang dimaksud dapat berupa kata, silabe, frase, atau kalimat. Kemudian tanda garis agak panjang. Tanda ini panjangnya 2 atau 3 huruf dan dipakai untuk menunjukkan konstituen apa saja. Selanjutnya yaitu tanda titik-titik. Tanda ini terdiri atas 3-5 titik, menunjukkan bahwa dalam lajur yang bersangkutan masih dapat ditambahkan satuan-satuan lingual lain yang sejenis. Ketika menyajikan kaidah-kaidah, sering dijumpai lambang titik-titik yang jumlahnya 3 atau 4. Titik-titik itu dipakai untuk melambangkan elipsis. Yang mana elipsis adalah peniadaan satuan kebahasaan dalam kutipan atau pembahasan karena dipandang tidak penting atau tidak perlu. Saya Bella Humaira, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Tanda tanya. Nah, tanda tanya itu terletak di awal dan akhir satuan kebahasaan. Bila tanda tanya ini terletak di awal satuan kebahasaan itu menandai bahwa kebenaran satuan kebahasaan di sebelah kanan atau di belakangnya itu masih diragukan. Seperti contohnya itu, mahasiswa tak mau dikontrol rektor, dan tanda tanya, rektor tak mau mengontrol mahasiswa. Nah, tanda tanya ini di depan kalimat rektor tak mau mengontrol mahasiswa dipakai untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut itu diragukan sebagai bentuk aktif dari mahasiswa tak mau dikontrol rektor karena menyiratkan perbedaan maknanya. Nah, selanjutnya yaitu tanda tanya di akhir satuan kebahasaan yang biasanya berupa kalimat tanda tanya.
dipakai untuk menandai bahwa satuan kebahasaan di depannya itu memerlukan jawaban. Nah, seperti contohnya, di dalam kendaraan aku bertanya kepada polisi yang menjemputku, "Lukanya gawat, Mas. Di mana dia tertabrak? Mobil apa?" Nah, pada tanda tanya ini, pada kalimat "lukanya gawat, Mas, di mana dia tertabrak dan mobil apa?" berfungsinya itu untuk menandai bahwa satuan kebahasaan di depannya itu memerlukan jawaban. Selanjutnya yaitu tanda anak panah. Nah, tanda ini digunakan untuk menunjukkan bahwa konstituen di sebelah kiri anak panah terdiri dari konstituen yang berada di sebelah kanan anak panah itu. Nah, contohnya K, kemudian tanda anak panah, S, ditambah P, dalam kurung, ditambah O. Nah, artinya itu dalam kalimat dapat terdiri atas subjek dan predikat saja, tetapi kadang terdiri atas objek juga. Nah, selanjutnya yaitu tanda sama dengan dan tanda berpalang. Nah, tanda ini berfungsi untuk menunjukkan ketidaksamaan. Misalnya, tentang sama dengan berpalang, yaitu tantang. Artinya, tentang tidak sama dengan tantang. Selanjutnya, tanda sudut. Nah, tanda ini untuk menunjukkan bahwa yang berada di sebelah kiri tanda menyudut ke kiri dan berada di sebelah kanan tanda menyudut ke kanan itu diverifikasikan dari yang berada di sebelahnya. Contohnya, penakut. Kemudian tanda sudutnya itu ke kanan, takut. Nah, kemudian takut menyudut ke kiri, penakut. Tanda petik rangkap. Nah, tanda petik itu memiliki fungsi tertentu. Nah, tanda petik rangkap ini antara lain dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan yang tertulis. Nah, contohnya yaitu ketika di dalam kendaraan aku bertanya kepada polisi yang menjemputku. Tanda petik rangkap, "Lukanya gawat, Mas." Nah, selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Nah, tanda petik tunggal itu juga mempunyai fungsi tertentu. Nah, tanda petik tunggal ini biasa dipakai untuk menandai glos. Selanjutnya yaitu tanda seru. Nah, tanda seru itu dipakai sudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Nah, tanda seru itu contohnya seperti, "Aduh, aku lupa Kak Adik masih menjaga warung. Dia kan mesti kuliah. Nah, Tante Ijam permisi dulu, mau jaga warung." Nah, tanda tersebut digunakan untuk menyampaikan pernyataan yang berupa seruan. Selanjutnya yaitu tanda garis miring tunggal. Tanda garis miring tunggal itu digunakan sebagai pengganti kata dan atau tiap. Nah, selanjutnya yaitu tanda garis miring rangkap. Nah, tanda garis miring rangkap ini dipakai sebagai penanda jeda sedang dalam kalimat. Kemudian, tanda garis miring mengapit. Nah, tanda garis miring mengapit ini dipakai untuk mengapit huruf yang melambangkan fonem dalam transkripsi fonemis. Selanjutnya yaitu tanda silang rangkap. Tanda silang rangkap ini dipakai untuk menandai batas satuan kebahasaan. Satuan kebahasaan yang dimaksud dapat berupa suku kata, frasa, kalimat, dan yang lain. Lambang-lambang penyajian kaidah. Yang pertama yaitu lambang zero. Lambang zero dipakai sebagai lambang satuan kebahasaan yang berparalel dengan kekosongan dalam satuan kebahasaan yang dimaksud untuk mewujudkan morfem. Nah, lambang zero ini dapat pula dipakai untuk melambangkan satuan kebahasaan yang dilesatkan, seperti contohnya yaitu Sidul menembak mati teman sekelasnya, tetapi Zero tidak diajukan ke pengadilan. Nah, lambang Zero ini dalam contoh yang digunakan untuk melambangkan satuan kebahasaan Sidul yang dilesatkan. Nah, selanjutnya yaitu lambang sigma. Nah, lambang sigma ini yaitu nama huruf ke-18 dari abjad Yunani. Nah, lambang sigma ini
dipakai untuk melambangkan kalimat seperti contohnya yaitu sigma sama dengan M ditambah P, artinya yaitu sigma dibentuk dari modalitas M dan plus proporsi P. Lambang angka. Angka digunakan juga untuk penyajian hasil analisis data. Angka itu dipakai untuk melambangkan tinggi rendahnya intonasi kalimat. Nah, selanjutnya yaitu lambang huruf. Nah, huruf juga digunakan untuk penyajian hasil analisis data. Huruf dipakai untuk melambangkan aspek kebahasaan tertentu. Selanjutnya yaitu contoh diagram pohon. Nah, teman-teman bisa lihat ya pada contoh diagram pohon yang pertama itu adalah kaidah hubungan antar fonemena lingual. Nah, diagram pohon tersebut merupakan salah satu kaidah hubungan antar fonem yang contohnya itu diambil dari Sudaryanto. Diagram pohon yang nomor 2 itu adalah bentuk lain diagram pohon yang bisa digunakan. Nah, yang diambil dari Nugrahani. Ya, diagram lingkar tersebut contoh penyajian kaidah dengan metode formal. Saya Fitrianti dengan nomor NIM 208110032. Saya akan membahas tentang metode informal. Selain metode formal, dalam hasil analisis data terdapat juga metode informal. Metode informal ini yaitu kata-kata yang bisa merumuskan kaidah sesuai dengan domain, konstan, dan hubungan antar kaidah. Adapun kata pula dapat digunakan dalam kalimat majemuk bertipe hubungan pendasaran. Terdapat dua kaidah. Yang pertama, kata pula itu berdistribusi paralel dan bersinonim juga, tetapi tidak dengan pun. Yang kedua, klausa dasar membentuk kalimat yang mengandung pula itu, berkonstituen predikat atau P-nya berupa adjektiva atau A. Menurut Sudaryanto, kalimat majemuk itu ciri-cirinya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu klausa klausa dasar atau alas, hanya secara lingual, bukan secara logis, sedangkan klausa yang kedua merupakan klausa yang didasarkan. Yang kedua yaitu baik klausa pertama maupun klausa kedua diawali dengan kata makin, semakin, tambah, bertambah, dan kian. Dan yang terakhir yaitu bila klausa pertama diawali dengan makin, demikian pula klausa kedua. Demikian seterusnya, bila klausa pertama diawali dengan semakin, maka klausa kedua juga semakin. Bila klausa pertama diawali dengan tambah, maka klausa kedua juga diawali dengan tambah. Singkatan dan akronim penyajian kaidah. Selain membahas tentang tanda, lambang, dan huruf, hasil analisis data ini juga membahas tentang singkatan dan akronim. Singkatan yaitu suatu bentuk yang dipendekkan yang bisa terdiri dari satu huruf atau lebih. Adapun contoh dari singkatan yaitu A. Agentif, FB frase benda, FD frase depan, FK frase keterangan, PR preposisi, W waktu, WP word and paradigm, dan lain sebagainya. Akronim adalah gabungan dari suku kata atau huruf awal ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Berikut ini contoh dari akronim yaitu ADJ adjektiva, nom nominatif, lok lokasi, vocatif, dan sebagainya.